أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat tengah malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, para mutahajidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan akan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat tahajud sebagaimana seorang pecandu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian, sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan, sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pecandu tahajud karena didera masalah berat. Lalu solusi yang diberikan ternyata hanya mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu apa yang terjadi? Wahai sahabat, tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabat, ada kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo, tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, syekh itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya sampai syekh ini berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini, walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut." Selesai dia sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi mengabulkan doa ini." Kemudian orang tersebut menjawab,
Demi Allah, Syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus membayar 14.500 pound Mesir. Kalau tidak dibayar, istri saya tidak bisa dioperasi. Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sesampai waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh Syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara Syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya tidak jauh dari masjid, dan dia suka mengikuti ceramah Syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya adalah salah satu penggemar Anda." "Wahai Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 pound Mesir." Syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian Syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. "Ya Fulan, kesinilah, ceritakan masalahmu apa." Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.500 pound Mesir untuk biaya operasi istri saya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah, Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan itu bukan hak kita. Zakat itu keluarkan.' Saya ingin mendapatkan satu orang yang saya kasih langsung. Daripada saya bagi-bagi, saya mau satu orang saya kasih. Selesailah masalah dia, dan Allah selamatkan saya di akhirat." Lantas diberikan uang 14.500 pound Mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat memberi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan permintaan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.